Ya, akhirnya gue baru kelar nonton 3 episode pertama dari Ironheart karena ini udah tanggal 25 Juni 2025, artinya mereka sudah merilis 3 episode pertama dan lanjut nanti bakal rilis lagi di 3 episode selanjutnya di minggu depan. Jadi ini kayak series terbatas di 6 episode gitu. Nah, ini menarik banget. Awalnya banyak banget yang meremehkan series ini yang kayak apaan sih, penting gak penting, ini pengganti Iron Man apaan sih, gak penting banget untuk ditonton. Ternyata guys, setelah gue nonton, not bad guys. Ini menurut gue series fresh, menarik gitu. Tapi bukan yang gonggong banget kayak gitu. Tapi untuk level Marvel Television menurut gue keren sih. Menurut gue nggak ada yang masalah ya sejauh 3 episode ini. Karena memang gue belum nonton sampai selesai. Karena gimana konklusi juga kesimpulan. Apakah ceritanya biasa aja. Karena memang di 3 episode ini baru kayak intermezzo aja, pengantar bagaimana development karakter dari Riri Williams menjadi Ironheart. Sekarang bahkan di 3 episode dia belum menyebutkan nama Ironheart sama sekali gitu. Cuman ada tulisan-tulisan di awal, itu wajar ya. Itu kayak intro awal untuk ngasih judul bahwa ini series Ironheart itu. Tapi dia nyebut nama Ironheart itu pun belum. Dan gue menarik, dia bilang, nama kamu siapa, kata si bocil yang mata duitan itu yang pakai gerobak itu kan. Nyonya Riri, Miss Riri aja, panggil Riri kata dia. Jadi dia belum menyebutkan ini Ironheart. Itu menarik banget gitu. Nah, gue juga cek barusan di situs Rotten Tomatoes untuk penerimaan dari Ironheart ini ada di angka sama nih antara audiens dan juga kritikus, di mana kritikus ngasih skor 71%, kemudian juga untuk para audiens itu ngasih skor 72%. Dan gue pikir-pikir memang sekitar itu sih. Setelah gue nonton 3 episode memang sekitar 7/10 lah untuk skornya. Bukan yang keren-keren banget gitu, tapi berhubung karena Robert Downey Jr. udah promosiin series ini, gue nggak tahu dia dibayar berapa ya, tapi setidaknya dia walaupun dibayar gitu, tapi setidaknya dia tahu bahwa ada potensi menarik nih dari sosok Riri Williams gitu, karena dia juga senang bahwa karakter Riri Williams hidup gitu. Yang menarik dari series ini, gue senang bahwa akhirnya setelah 17 tahun kurang lebih dari Iron Man pertama, barulah disebutkan nama super villain yang ada di Iron Man pertama. Yaitu kan kita tahu sendiri bahwa villainnya itu Obadiah Stane kan. Itu cuman Obadiah Stane aja, dia cuman paling nggak nyebutin nama kayak bener-bener kayak nama super villainnya di versi komik. Barulah di sini di series ini disebutkan bahwa nama dari Obadiah Stane yang melawan si Tony Stark itu adalah Ironmonger. Ironmonger itu kalau nggak salah dia cuman dialog sama Tony Stark, kita ini Ironmonger pembuat weapon kayak gitu, intinya kayak gitu, cuman dialog aja tapi nggak yang ngomong dia Ironmonger gitu. Dan akhirnya setelah sekian lama ya dinobatkan bahwa Obadiah Stane adalah Ironmonger kalau teman-teman baca komiknya, dan ini langsung canon dengan di dalam komiknya yang selama ini Marvel pelit banget untuk mengatakan ini bukan ini, namanya agak disamar-samarin, akhirnya berhasil ya. Semua itu berkat ada karakter namanya di sini karakter Joe. Ternyata namanya adalah yang aslinya ya, namanya adalah Ezekiel Stane. Dan di situ gue kaget tiba-tiba Riri nemu bubuk kayak gitu, ternyata itu kayaknya bubuk mayat orang tuanya yang tulisannya ada Obadiah gitu kan. Nah, ternyata akhirnya ditahu bahwa si Joe ini yang menyamar dan namanya aslinya adalah Ezekiel Stane adalah anak dari Obadiah Stane. Nah, ini menarik banget, tapi gue nggak tahu nanti sampai ending di episode 6 apakah si Ezekiel Stane ini punya development karakter yang baik apa enggak. Yang gue cukup ragu karena memang sini agak penuh banget nih karakternya, tapi setidaknya ini kayak pengantar masuknya karakter dari anak Obadiah Stane mungkin untuk di next project. Apakah ini mungkin di Young Avengers nantinya. Tapi setelah kita ngebahas tentang Ezekiel Stane, Obadiah Stane, kita sekarang fokus ke karakter Riri Williams. Gue seneng ya, development karakter Riri Williams fresh, nggak yang seperti yang dicemooh banyak orang gitu. Entah karena dia kulit hitam dan sebagainya itu, karena gue nggak ngelihat ke situ guys. Jadi gue lihat dari ceritanya dan ternyata asik. Kita melihat bahwa di situ ada juga beberapa sarkas-sarkas kalimat khusus untuk orang kulit hitam aja, ada toko gitu kan. Wah, itu menarik banget sih sarkas-sarkas kayak gitu. Dan menurut gue ini bukan agenda-agenda ya, karena memang di dalam komiknya juga ya kayak gini lah bentuk warna kulit dari Riri Williams juga ya kurang lebih sawo matang kayak gitu. Dan menurut gue Dominic Throne sangat berhasil menghidupkan karakter Riri Williams. Dari episode 1, 2, 3 memang terasa bagaimana dia itu struggle setelah perperangan yang ada di Wakanda. Dia punya AI-nya sendiri kayak gitu. Dia frustasi bikin AI-nya sendiri. Cuman memang pattern ceritanya, transisinya itu memang agak terlalu cepat gitu. Dan gue lihat meskipun cerita dari development karakter Ririnya cepat,
Tapi cerita di sekitarnya memang terlihat diperlambat. Jadi seolah-olah memang kemasannya ini film yang dipotong-potong, diperpanjang untuk sampai ke 6 episode. Apakah ini jelek? Enggak yang jelek banget. Sejauh ini gue seneng dengan karakter Riri Williams yang dia dipecat dari MIT gitu. By the way, ini spoiler ya buat teman-teman yang belum nonton gitu, yang belum nonton series Ironheart, jelas banget ini bahwa ini spoiler. Jadi stop sampai sekarang buat teman-teman yang nggak mau terlalu jauh lagi spoilernya, karena kita bakal langsung aja ngobrol apa yang terjadi dari episode 1 sampai 3. Dan di episode pertama kita melihat bagaimana karakter Riri Williams ini dikeluarkan, di DO dari MIT yang susah banget orang masuk ke sana. Dia kayak seolah-olah nggak terlalu niat, karena gue lihat di sini dia nggak mau dianggap kayak orang kerdil gitu, bikin PR, ngejelasin sama dosen kayak gitu. Konsep hidup dia nggak kayak gitu. Akhirnya dia itu fokus untuk cari duit untuk bisa membangun Iron Suit-nya sendiri, armornya sendiri, yang selama ini dia punya kemewahan dari si Shuri, dari Wakanda, dan akhirnya di sini dia dilempar lagi ke sini. Semua suit teknologi dari yang dia bikin di Wakanda tersebut diambil semua karena memang mengandung vibranium kan. Dan akhirnya di sini dia struggle, bikin beberapa percobaan untuk menciptakan AI-nya itu selalu gagal, yang bikin banyak menyebabkan kecelakaan dan juga kerugian material dan juga finansial dari si MIT. Nah, akhirnya terpaksa dia dipecat di sini, dia balik lagi ke rumahnya. Di rumahnya ini kita akan melihat bagaimana lingkungan dari warga-warga kulit hitam di sana. Gue berasa nonton Spider-Man Miles Morales gitu ya. Seru banget ngelihatnya, dan dia juga bagaimana dia struggle. Dan gue senangnya di sini itu dengan beberapa kejadian di MCU sebelum itu canon, dan dialognya tuh nggak kayak dibikin-bikin, misalnya kayak seolah-olah dibikin canon enggak gitu. Dan beberapa hal yang canon kayak nama Thanos disebut, tapi nggak yang bikin kita apaan sih. Dan di situ kan nama Thanos disebut, ada bapak-bapak yang ceramah gitu, serangan Thanos itu hanyalah awal, akan ada serangan lebih besar lagi, intinya kayak gitu. Dan itu bikin mereka belajar itu. Dan menurut gue satu-satunya series yang kita benar-benar bisa tergambarkan suasana masa kini setelah penyerangan Thanos itu ya di Ironheart ini, karena memang beberapa kayak dialog-dialognya selalu menyangkutkan ke Stark Industries, Iron Man, Tony Stark, Thanos, kejadian-kejadian sebelumnya, para superhero kayak gitu. Jadi menarik banget, dan itu nggak dipaksakan. Gue suka banget gitu bagaimana hubungan antara ayah tirinya si Riri Williams ini, si Gary itu ternyata ngefans banget sama si Tony Stark gara-gara dia jadi Iron Man. Dia penasaran, dan akhirnya dari sana si Riri Williams juga terinfluence untuk bikin armor sendiri, kayak seolah-olah pengen membuktikan bahwa dia juga bisa gitu. Tapi di sini gapnya adalah ekonomi, karena memang di sini gue langsung nyentuh di mana Riri Williams bilang bahwa Tony Stark memang pintar, tapi apalah daya dia kalau dia bukan miliuner. Kalau dia nggak ada duit, dia nggak akan bisa secepat itu grow up untuk bikin armor dan juga jadi Avengers, kayak Avengers nomor 1 itu yang paling terkenal gitu. Sedangkan dia ya kayak broke, kayak orang-orang miskin biasa yang punya kemampuan di otaknya tapi nggak bisa merealisasikan gara-gara kekurangan duit. Di sinilah masalah utama dari series ini, di mana Riri Williams mulai mencari pekerjaan tambahan dan membuat dia bertemu dengan The Hood. Nah, The Hood di sini nggak bertele-tele lagi guys. Kita langsung diperlihatkan si Peter ini langsung memakai jubah The Hood-nya itu, langsung punya kekuatan iblis itu guys. Jadi menarik banget, tapi gue belum melihat gregetnya kayak fighting sequence dari The Hood seperti dalam komiknya. Ini baru kayak menghilang, berantem, menghilang. Tapi di sini menariknya dia bisa mengendalikan peluru dari pistolnya. Dia bisa arahkan kayak gitu. Yang gue greget aja di ending episode ketiga sih. Dia ngomong sama yang bikin The Hood-nya itu, sama si iblisnya itu. Gue berharap banget sebenarnya Mephisto dong. Ternyata nggak muncul. Kayaknya mungkin ada di episode 4, 5, 6 mungkin dipertemukan. Dia ngomong sama siapa itu kan masih benar-benar kayak masih ambigu kayak gitu. Dan kita tunggu aja. Tapi memang perkembangan karakter dari The Hood juga cukup menarik. Bagaimana kelompoknya itu. Ada disebut juga Madripoor. Si siapa ya nama cowok itu ya. Cowok apa cewek? Kakak kali ya. Si kakak itu ternyata dari Madripoor. Tapi emang yang bikin aneh, dia pas ngetik itu kayak jarinya kan kuku semua. Kayak seolah-olah apa aja. Memang ya dia udah ahli, tapi kayak nggak nyentuh keyboard banget gitu. I'm in gitu aja, kayak agak aneh nggak sih kayak gitu. Memang seahli-ahlinya lu, setidaknya lu harus nyentuh keyboard lah. Ini I'm in gitu. Agak beberapa karakter. Memang ada beberapa adegan yang gue agak gimana kayak gitu, tapi ya udah gitu. Nah, sekarang kita ngomongin tentang keberhasilan Riri Williams menciptakan AI-nya sendiri yang ternyata dibikin dari pikirannya. Dan ini salah satu eksperimen pertama
yang dibikin di MCU, di universe ini yang ternyata bisa bikin AI dari pikiran. Tony Stark aja di masa itu kayaknya belum bikin AI dari pikiran, makanya ada Jarvis, ada akhirnya si Vision gitu. Jadi itu semua bukan dari pikiran. Nah, si Ironheart ini ternyata punya ide menempelkan ke keningnya. Akhirnya dia ketiduran karena nunggu gimana transfer data dari pikiran ke AI-nya itu sampai 4 jam ketiduran. Bangun-bangun ternyata AI-nya itu pinter. Dia akhirnya membuat dari pikirannya Riri ini yang kangen banget sama sahabatnya Natalie yang udah meninggal di masa lalunya. Ternyata ditransferlah wujudnya itu dibuat untuk wujud sedekat mungkin dengan sang penciptanya, yaitu si Natalie ini. Menarik banget dan gue jadi ingat gimana proses pembuatan dari Vision pertama kali dia muncul. Dan itu kan canggih banget itu. Ternyata gue duga juga bahwa AI Natalie ini bahkan lebih canggih dari Vision. Karena memang versi upgrade yang belum banyak yang berhasil yang bikin. Gue nggak tahu siapapun di MCU yang berhasil bikin AI dari pikiran tuh, gue belum tahu siapa. Kayaknya baru Riri Williams. Nah ini yang menjadi gue bikin penasaran dengan karakter dari Natalie ini. Karena memang di satu titik dia sangat mirip dengan ingatan dari kedekatannya dengan si Riri Williams. Di satu titik ketika dia ada terdesak itu dia seolah-olah bisa improvisasi. Jadi AI ini udah makin canggih banget. Gue penasaran banget, bahkan dia bisa mengendalikan armornya sendiri, kayak joget-joget kayak gitu. Dan gue penasaran sama sosok ini, dan ini bisa menjadi properti baru untuk kekayaan dari cerita MCU masa depan. Bisa aja kalau memang ini salah satu anggota Young Avengers yang nanti gabung sama Kamala Khan dan yang lainnya, dia akan ngebawa sosok Natalie ini bakal menarik banget. Kalau di dalam komiknya kan AI dari Riri Williams ini kan membentuk kayak Tony Stark kan, wajah Tony Stark. Memang ada Natalie juga, tapi lebih dekat bagaimana AI Tony Stark ngajarin si Riri Williams langsung, itu menarik banget. Tapi sayangnya di sini enggak ya. Tapi udah cukup lah menurut gue. Tapi emang ada beberapa adegan-adegan terkait dengan AI Natalie ini yang kurang konsisten menurut gue. Pas ketika dia kalung dipindahin ke kalung kayak gitu ya, kadang untuk memunculkan Natalie-nya biar nggak terhalang bajunya dikeluarin kan, tapi ada di satu titik kalungnya di dalam tapi Natalie-nya tetap aja sinarnya sempurna. Itu kayak sebuah yang menurut detail yang harus dipikirkan lagi sama Marvel. Tapi overall gue suka gitu. Untuk lingkungan dari Riri Williams juga menurut gue cukup oke. Pengolahan emosinya, latar belakang si Riri Williams yang trauma dengan kejadian masa lalu di mana ayah tirinya Gary sama Natalie ini tewas dalam penembakan mobil. Itu diulang-ulang terus sehingga membuat kita punya gambaran visi dari Riri Williams. Dia hidup nih sebenarnya sebelumnya juga putus asa banget sebelum dia akhirnya menemukan teknologi-teknologi ini. Dia asik dengan MIT-nya sehingga hidupnya berantakan gara-gara memang selalu ingat tentang masa lalu. Bahkan di awal episode aja kita langsung diperlihatkan bagaimana flashback antara Natalie, Gary, dan juga si Riri Williams. Gue suka banget gimana endingnya kayak gitu. Acting dari Dominic Tron juga menurut gue keren banget. Jadi nggak ada masalah sih, tapi nggak yang perfect banget. Jadi gue agak bingung nih menilai dan juga menganggap Ironheart ini gimana di posisinya. Jadi yang paling aman adalah setelah menyaksikan Ironheart ini, karena memang ini baru setengah, gue belum bisa review secara total. Ini lebih dianggap kayak nggak usah disambung-sambungin dengan film utama MCU, jadi nggak bikin pusing. Jadi bisa aja dibikin kayak Marvel Television biasa aja yang nggak terlalu canon, tapi dengan cerita-cerita yang bagian kecilnya gitu. Jadi Kevin Feige nggak bisa terlalu fokus dengan cerita yang ada di Ironheart. Dan kita terbukti juga bahwa Kevin Feige sekarang lebih fokus dengan film ya. Dia nggak terlalu ikut campur dengan promosi dari Marvel Television. Dan menurut gue sejauh ini konsep Marvel terbaru works ya. Jadi menarik banget. Dan gue suka sejauh ini bagaimana development karakter Riri. Cuman memang ada beberapa kejadian-kejadian aja yang menurut gue yang harusnya bisa jangan terlalu panjang, bisa dipadatin lagi 2 episode aja, itu lebih aman. Dan sejauh ini gue penasaran sama karakter Joe atau Zeke Stan ini, gimana dia lebih jadi bad boy setelah ketemu sama Riri Williams, termasuk juga bagaimana perlawanan dari The Hood melawan si Ironheart ataupun Riri Williams, karena memang akhirnya The Hood dikasih tahu bahwa si John itu, si adik iparnya ya, itu meninggal gara-gara Riri Williams sengaja menutup pintu ataupun pergi gitu. Jadi ya ini bakal seru banget bagaimana perlawanan mereka. Dan gue juga udah lihat beberapa kisi-kisi yang ada di trailer bahwa si Riri Williams akhirnya berhasil ngambil mungkin beberapa mantel yang serpihan itu dipelajari, dan dilihatlah di sini ternyata ada teknologi sihir. Akhirnya Riri Williams akan menggabungkan elemen sihir dan juga teknologi biasa untuk bisa melawan si The Hood bersama dengan iblisnya itu. Yang gue penasaran adalah iblisnya siapa? Iblisnya siapa? Mephisto kah?
Tapi kalau Mephisto kok kayaknya agak kurang meyakinkan gitu. Jadi buat teman-teman yang udah nonton sampai episode 6, komen kalau di bawah gimana pendapat kalian. Siapa tahu ada yang dapat akses gitu ya. Jadi ya kita tunggu aja bagaimana perkembangannya di minggu depan, bagaimana kelanjutan dari Ironheart ini. Jadi sejauh ini memang kesimpulannya adalah secara CGI mulus banget. Gue pikir ini biasa aja karena TV series gitu. Ternyata memang diundurnya project ini juga karena memang mereka pengen mematangkan kualitas CGI yang menurut gue aman banget di sini, aman. Jadi nggak kayak di She-Hulk ya yang sembarangan seperampangan aja asal kejar tayang aja. Kayaknya memang di Ironheart ini mereka sengaja bikin kualitasnya keren. Dan dari segi sinematografi gue suka bagaimana New York dan juga gambaran kota terkini itu gimana. Bagaimana keadaan masyarakat sekarang tuh akhirnya gue ngelihat kangen-kangen setelah Infinity Saga tuh akhirnya terbayarkan di sini. Dari scoring juga cukup keren, development karakter, chemistry antar karakter juga cukup keren. Cuman gap antara hubungan antara anggota dari The Hood dengan si Riri Williams memang sengaja dibikin berjarak gitu. Jadi seolah-olah kayak kaku banget nih anggota gitu. Belum terlalu dekat tapi emang kayaknya alaminya memang kayak gitu, harus kaku dong. Riri Williams yang enggak kayak merasa ini bukan tempat dia, tiba-tiba ditempatkan ke sini ke para penjahat yang bangga melakukan kejahatan itu, ini bukan gue banget gitu. Dan akhirnya sengaja dibikin kaku kayak gitu. Jadi kalau tanya, "Oh, actingnya kaku gini, enggak ada chemistry-nya kurang dapet," emang sengaja dibikin gitu. Jadi gue cukup membela untuk hal itu gitu. Tapi kesimpulannya adalah setelah menyaksikan Ironheart ini yang tadinya gue anggap biasa aja, ternyata fun, fresh, dan menarik banget. Dan terkadang kita membutuhkan film-film ataupun series MCU yang gak jelimet, yang sederhana, yang motivasi pengen jadi superhero kayak versi Riri Williams ini, dibandingkan kita terus-menerus dikasih makan sama multiverse, sama bagaimana time loop dan sebagainya. Jadi mending ceritanya tuh lebih simpel daripada kita harus kayak lagi-lagi kayak multiverse, politik gitu, lebih jelimet lagi. Ini fun, kayak berasa balik-balik nonton MCU di awal-awal, kita nggak terlalu harus mikir. Jadi oke gitu. Jadi kalau teman-teman nanya apakah rekomendasi untuk ditonton, ini rekomendasi banget nontonnya sambil makan popcorn di rumah, santai, chill. Menurut gue nggak ada beban gitu, tanpa membenci menurut gue. Jadi aman banget untuk nonton series dari Ironheart ini. So buat teman-teman yang nonton silahkan tonton, atau buat teman-teman udah nonton silahkan tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Siapa tahu pendapat kita cukup berbeda, itu menarik banget untuk jadi diskusi di kolom komentar di bawah. So thank you buat teman-teman udah menyaksikan update kita kali ini, review kita terkait dengan series Ironheart. Nantikan terus pembahasan kita terkait dengan project-project terbaru dari Marvel, DC, dan juga film-film Hollywood lainnya. Kalau teman-teman belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya.